Saudara, mengapa ada istilah kakak asuh yang disebut Muradi sebagai pelindung Sambo? Kita tanyakan langsung kepada Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Bung Muradi, Prof. Muradi, sehat selalu? Malam Mas Iman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Muradi, apa yang Anda maksudkan dengan kakak asuh ini belum terbongkar tuntas ini? Bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, ini betul. Ini kan menarik sebenarnya dari awal. Kenapa kemudian saya menegaskan soal pentingnya kemudian menyelidiki peran kakak asuh, karena memang secara formal maupun informal. Formal itu adalah kakak asuh yang masih aktif ya dan memegang posisi strategis, dan secara formal itu kakak asuh yang kemudian sudah tidak pegang posisi tapi sebelumnya strategis. Nah, dua ini yang saya kira saya mengingatkan sejak pertama jadi tersangka. Kenapa? Karena ada karakter yang kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan, tanda kutip, minimal mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati dari yang bersangkutan. Saya ambil contoh gini, Mas Aiman. Mulai tersangka, kemudian sidang komisi etik, ya, kemudian banding, dan banding itu ditolak. Nah, sekarang itu adalah yang harus kita kawal betul adalah proses persidangan. Karena kakak asuh ini punya peran misalnya nanti adalah membangun persepsi publik seolah-olah yang FS ini innocent dan sebagainya. Ini akan mengganggu ataupun mempengaruhi perspektif dari hakim dan jaksa. Oke, tunggu sebentar. Juga ada yang terakhir. Ya, nanti Anda bisa langsung. Tapi ini saya tertarik dengan istilah kakak asuh dari Anda. Maksud Anda kakak asuh ini adalah di lingkup Polri, baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif? Yes, di internal Polri, internal Polri. Dan kakak asuh ini artinya lebih senior dari Sambo, angkatannya atau liftingnya, betul ya? Betul. Betul? Tadi sempat terputus, Bung Prof. Muradi, betul? Betul. Baik, angkatannya lebih baik. Dia menjadi orang yang kemudian lebih senior dibanding Sambo ya. Termasuk juga pangkatnya, baik yang purnawirawan maupun yang masih aktif, pangkatnya lebih tinggi dari Sambo saat ini. Artinya kalau nggak bintang 3, ya dia bintang 4 gitu kan? Ada beberapa kakak asuh yang pangkatnya justru lebih rendah dibanding. Oke. Tapi angkatannya lebih tinggi. Dia di akpolnya itu senior gitu misalnya. Iya. Dan ini lebih dari satu orang. Yang masih aktif lebih dari satu orang. Yang sudah purnawirawan lebih dari satu orang. Kalau yang purnawirawan yang saya station ya itu satu ya, yang purnawirawan. Karena memang beliau ini punya pengaruh mulai menjadikan jenderal bintang 1, kemudian jadi jenderal bintang 2, jadi Kadif ini seniornya sudah pensiun. Kalau yang kakak asuh yang belum pensiun itu beberapa pegang posisi strategis ya, baik di Polda maupun di Mabes begitu. Termasuk yang sempat kemudian viral mungkin? Yang viral itu yang mana, Pak Iman? Saya sebutkan misalnya yang berpelukan. Salah satunya ya, itu yang saya kira kenapa kemudian 2 minggu lalu Kapolri kemudian melalui Kadif Humas kan ingin menelusuri peran 3 Kapolda sebenarnya. Itu yang terputus-putus, jaringannya terputus-putus ini. Sayang sekali Anda menyampaikan data penting. Meskipun saya harus tanyakan juga nanti. 3 Kapolda disebutkan ya. Majalah Tempo sudah menyebutkan, kita buka saja karena ini Majalah Tempo sudah menyebutkan ada Kapolda Metro Jaya, ada Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Sumatera Utara. Itukah yang Anda maksudkan? Yang 3 Kapolda, 2 Kapolda dianggap clear ya. Nah, kita masih nunggu sebenarnya peran dari Kapolda Metro sebenarnya. Saya sih berharap sebentar. Yang 3 Kapolda tadi benar itu ya, tapi 2 dianggap clear. Ya. Dia 2 kan kalau tidak salah minggu lalu sudah disebutkan clear ya. Nah, yang kan Kapolda Jatim dan Kapolda Sumatera Utara itu clear ya? Ya, sudah clear. Itu sudah disampaikan oleh Kadif Humas beberapa hari yang lalu. Tinggal ini pemeriksaan atau apa ini? Kapolda Metro Jaya? Saya tidak tahu bentuknya. Kan ini loh Mas, dalam bahasa yang paling sederhana, kan tim sus bisa menyelidiki sebenarnya sejauh mana keterlibatan mereka. Saya sih berharap mereka tidak terlibat, karena memang 3 nama itu saya kenal baik ya. Tapi kan dalam membangun organisasi, kita juga harus mendahulukan organisasi kan gitu kira-kira. Ini yang saya kira perlu juga kemudian dipahami oleh publik. Bukan personal, tapi lebih bagaimana kemudian mengurai. Karena apa? Karena saya menangkap misalnya
ada titik-titik perlawanan yang dilakukan oleh FS ya beberapa kali. Saya kira karena apa? Karena merasa bahwa masih dapat dukungan dari kakak asuh tadi. Gitu. Masih dapat dukungan dari kakak asuh tadi. Yang tadi sebutkan bahwa ada 3 Kapolda, tapi 2 dinyatakan clear, 1 kemudian masih dalam proses pendalaman lah gitu ya. Pendalaman. Tapi prosesnya kan kita juga nggak tahu karena tim sus juga tidak pernah mengabarkan soal ini. Kok tiba-tiba Anda tahu data dari mana? Prof. Muradi? Waktu 2 minggu lalu sempat diumumkan oleh Kadif Humas bahwa akan mendalami keterlibatan 3 Kapolda. Betul, setelah kemudian majalah Tempo waktu itu mengangkat soal ini. Iya, betul. 3 hari kemudian ada 2 dianggap sudah clear karena sudah melaporkan, menjelaskan duduk perkaranya. Baik, tapi kan tidak ada yang menyebut soal kakak asuh, Prof. Muradi. Tidak ada yang menyebut soal kakak asuh. Lalu Anda tiba-tiba nih, saya katakan, ya tentu kita welcome, tapi tentu harus ada data yang kemudian juga mendasari. Ada kakak asuh yang membackup Verdi Sambo. Datanya dari mana? Saya bahasanya mungkin bukan membackup ya, tapi bahasanya adalah ini kan bagian dalam tradisi di kepolisian, Mas Aiman. Itu kan adik asuh kakak asuh adalah satu ikatannya. Jadi memang ada solidaritas, ada konsolidasi dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu kemudian didalami karena misalnya saya masih menunggu betul. Saya berharap satu Kapolda lagi tidak terlibat langsung karena apa? Karena 2 Kapolda sudah dinyatakan clear. Saya tegaskan lagi Mas Aiman, 3-tiganya saya kenal baik. Saya kenal baik sebelum. Saya pun kenal baik dengan 3-tiganya. Persis. Tapi ini kan bukan soal kenal atau tidak kenal, tapi ini soal bagaimana kemudian soal keadilan. Meskipun kita harus menghormati juga soal hasil penyelidikan. Iya. Begitu Mas Aiman. Baik, tentu ini saya bertanya soal kakak asuh dulu sebelum bicara soal tadi sosok-sosok. Dari mana Anda mendapatkan bahwa kakak asuh itu apa bahasanya kalau bukan membackup, tapi membuat sebuah kalau bahasa saya membackup karena membuat seolah-olah nanti hukumannya ringan dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Satu yang kemudian indikasi yang saya dapatkan misalnya ketika yang bersangkutan FS itu kan menyatakan bahwa dia bermasalah menembak anak buah, kemudian beberapa waktu kemudian ada terjadi rapat di Mapolda, kemudian juga misalnya ada beberapa perwira menengah yang terlibat misalnya kayak AKBP Jerry dan sebagainya. Saya berharap itu memang bagian dari inisiatif dari yang bersangkutan ya, bukan karena bagian dari tradisi untuk menjaga supaya adik asuhnya dalam ini FS tidak dijerat dalam hukuman hukuman tertinggi. Oke. Jadi ini dugaan kakak asuh yang membackup. Ya, itu yang sampai hari ini yang saya lihat dan saya ingin bukti juga sebenarnya pembuktian bahwa. Tapi kalau Anda sudah sebutkan kakak asuh kan artinya apalagi sudah kemudian mengerucut pada sosok-sosok, artinya Anda punya data yang mungkin Anda masih ragu untuk menyampaikan kepada saya pada hari ini. Saya tidak ragu, hanya Mas Aiman, saya menghormati saja prosesnya karena memang ini kan ada proses namanya tim sus ya, yang saya kira saya juga harus menghormati itu. Bahwa kemudian misalnya mereka itu kemudian clear ya, kan perlu disampaikan ke publik. Karena apa? Karena indikasi di lapangan justru sebaliknya. Ada misalnya upaya untuk kemudian, contoh yang tadi saya bilang dari awal, bahwa ada upaya untuk kemudian tidak dipecat kan ketika ada komisi etik ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan termasuk soal Purnawirawan yang Anda katakan tadi sebagai kakak asuh. Apa perannya dan siapa ia? Apakah betul ia adalah Jenderal Bintang 4 yang sudah Purnawirawan? Saya akan tanyakan pada itu, alias mantan Kapolri. Benarkah itu? Saya akan kembali saudara, kita dengarkan dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.